konsensus yang mengedit realitas. Rambut keriting versus lurus. Bayangkan, kamu terdampar di sebuah pulau kecil bersama 4 orang lain. Kalian hidup bersama tiap hari. Setiap hari mereka berkata hal aneh. Rambutmu lurus kok, siapa yang bilang keriting? Mereka bohong. Padahal kamu tahu betul, sejak lahir, rambut kamu melingkar kecil-kecil seperti kawat telepon zaman dulu. Keriting, ting, ting. Gak cukup itu. Di pulau itu kebetulan ada cermin kecil. Kamu bisa pastikan dengan pasti, rambutmu keriting. Tapi, keempat orang itu terus berusaha meyakinkan kamu kalau rambutmu sebenarnya lurus. Mereka kompak berkata, "Lurus, lurus, lurus." Hari demi hari, suara mereka seperti tetes air di batu. Lambat, tapi pasti membuat retakan di keyakinanmu. Lama-lama kamu mulai ragu. Mungkin mataku salah lihat kali. Secara psikososial kognitif, sampai berapa lama daya tahan kamu untuk tetap meyakini bahwa rambut kamu keriting? Atau, kalau dibalik, seberapa lama sampai kamu percaya bahwa rambut kamu lurus, seperti yang mereka bilang? Dan kenapa otakmu bisa percaya sesuatu yang dengan mata kepala kamu sendiri jelas-jelas salah? Konsensus mengalahkan logika. Ini bukan dongeng, meski hanya ilustrasi. Ilmu pengetahuan sudah lama membuktikan betapa lemahnya persepsi kita di hadapan sosial. Tahun 1951, Solomon Asch, seorang psikolog sosial, melakukan eksperimen. Ia mengundang partisipan untuk uji penglihatan. Hanya 1 orang yang benar-benar jadi partisipan. Sisanya adalah aktor yang bekerja sama dengan Asch. Di depan ruangan ada kartu dengan 3 garis berbeda, panjang dan 1 garis pembanding. Tugas mereka memilih garis mana yang panjangnya sama dengan garis pembanding. Hasilnya, 75% partisipan ikut-ikutan menjawab salah, meskipun mereka yakin itu salah. Tekanan sosial membuat mereka mengabaikan mata sendiri. Mereka ambil aman, ikut mayoritas walaupun salah. Setidaknya salah berjamaah. Realitas versus konsensus. Secara ilmiah, otak kita tidak merekam realitas seperti kamera CCTV. Otak mengedit kenyataan yang dipotretnya untuk disesuaikan dengan konteks sosial. Di sini konformitas terjadi kalau berlangsung terus-menerus dalam tempo yang lama, otak kita akhirnya benar-benar meyakini yang salah itu sebagai benar. Bukan cuma bohong ke orang lain, kita berbohong ke diri sendiri. Di otak kita ada 3 racun sosial yang bekerja halus. Racun pertama, social proof. Jika semua orang percaya rambutku lurus, meski mataku melihatnya keriting, pasti aku yang salah. Nggak mungkin mayoritas salah. Racun kedua, cognitive dissonance. Otak tidak tahan hidup dalam ketidakcocokan terus-menerus. Ia akan cari cara aman-nyaman. Daripada terus-terusan disalahin karena bilang keriting, mending ikut arus lurus saja. Nggak ada resikonya. Racun ketiga, false memory atau confabulation. Otak akan menciptakan narasi baru yang logis. Mungkin dulu rambutku keriting, tapi sekarang sudah lurus karena efek matahari pulau ini. Siapa tahu? Sosiologi bilang, realitas itu produk negosiasi sosial. Peter Berger menyebut ini social construction of reality. Meja ini disebut meja bukan karena kodratnya meja, tapi karena semua orang sepakat itu meja. Semua dibangun dari kesepakatan sosial yang diulang. Batas bahasaku, batas duniaku. Bagaimana kita tahu apakah pengetahuan itu bawaan indera
atau hasil konsensus sosial. Wittgenstein mengingatkan, batas bahasaku adalah batas duniaku. Lurus dan keriting hanyalah permainan kata, dan permainan kata dimenangkan oleh jumlah suara, bukan oleh fakta fisik. Merleau-Ponty berkata, kita tak pernah melihat realitas langsung, hanya penampakannya melalui tubuh dan bahasa. Kalau semua interaksi sosial memperlakukanmu sebagai pemilik rambut lurus, itulah yang akan kamu percayai. Kata Ferdinand de Saussure dan Roland Barthes, hubungan antara penanda kata dan petanda makna itu arbitrer. Kata keriting tidak terhubung langsung ke bentuk fisik rambut. Maknanya hidup karena kesepakatan sosial. Suku Himba di Namibia tidak mengenal kata untuk biru. Mereka melihat langit, tapi tidak melihat biru seperti kita. Ini bukan soal buta warna, ini beyond itu. Dalam linguistik Madura, lebih unik lagi. Orang Madura tak kenal kata hijau. Mereka hanya kenal dua biru, biru daun dan biru langit. Jika mereka ditanya, rumput lapangan bola warnanya apa? Jawabnya, biru daun. Dalam kognisi linguistik mereka, warna hijau tak dikenal. Ini konsensus sosial di tingkat lokal Madura saja. Linguistik menyebut ini Sapir-Whorf hypothesis. Bahasa membatasi dunia yang bisa kita lihat. Sejauh mana bahasa kita, sejauh itu pula dunia kita. Pulau konsensus palsu digital. Hari ini, ruang pulau kita adalah dunia digital. Nasib kita seperti pemilik rambut keriting. Sama seperti hipotesis Ash, bedanya partisipan palsu yang mengelilingi kita kini adalah algoritma dan trending topic. Di zaman digital ini, mayoritas bisa dipalsukan. Kita angkat 3 fenomena. Pertama, fenomena FOMO, fear of missing out. Kamu nggak pernah kepikiran makan kroffel viral seharga 90.000? Mending buat beli paket data. Tapi circle kamu bilang, rasanya kayak makanan surga turun ke bumi. IG story mereka penuh senyum dan caption wajib coba. Awalnya kamu santai gak peduli, tapi tetesan tekanan sosial itu lama-lama retak di ego. Akhirnya kamu ikut antri, lidahmu bilang, biasa aja, lebih enak kue buatan emak gue. Tapi mulutmu gak sejujur lidahmu. Takut dibilang selera kampung, kamu bilang, gila, enak banget bro, pantes viral. FOMO bekerja kayak alarm palsu. Yang kamu kejar bukan rasa, tapi pembuktian kalau kamu ikut arus. Psikolog Leon Festinger menyebutnya social comparison theory. Harga diri kita dibentuk dari membandingkan hidup dengan orang lain. Dampaknya kamu akan terus mengejar yang orang mau, bukan yang kamu mau. Seperti kasus rambut keriting. FOMO adalah Ash versi digital. Standar bahagia digeser dari dalam dirimu ke layar ponsel orang lain. Kedua, fenomena pluralistic ignorance. Bos startup kamu tiba-tiba masuk ruang meeting, mukanya penuh semangat. Guys, gue punya ide jenius. Semua warna brand kita ganti jadi neon pink. Kamu langsung kebayang aplikasi yang tadinya elegan, tiba-tiba mirip poster diskon baju anak SMA. Di dalam hati kamu teriak, ini ide goblok. Tapi kamu lihat sekitar. Semua rekan kerja angguk-angguk sambil tersenyum. Ada yang bahkan bilang, wah fresh banget idenya pak. Kamu ikut senyum, pura-pura setuju. Kamu nggak mau jadi satu-satunya yang bilang tidak, lalu dicap nggak visioner. Inilah pluralistic ignorance. Konsensus palsu yang lahir bukan dari kesepakatan, tapi dari rasa takut jadi satu-satunya yang beda suara. Terjadi benturan antara private belief dan public behavior. Kita menekan keyakinan pribadi karena salah membaca sinyal sosial. Kombinasi loss aversion, takut rugi kalau tidak ikut, dan herd mentality, ikut kerumunan supaya aman. Fenomena terakhir, filter wajah. Medsos menyediakan filter wajah. Kita rajin menggunakannya. Kulit lebih mulus, mata biru kebule-bulean,
dagu lebih runcing. Awalnya kita sadar itu filter, bukan kita yang sebenarnya. Tapi lama-lama kita merasa aneh lihat foto kita tanpa filter. Karena versi filter itu mendekati versi ideal yang kita imajinasikan. Ini terlihat simpel, tapi secara psikologi pintu gerbang menuju problem rambut lurus. Mayoritas tak selalu benar. Sekarang, pertanyaan fundamentalnya, apakah realitas benar-benar ada? Atau kita cuma hidup dalam realitas sosial yang dinegosiasikan terus-menerus? Filsafat mengajarkan satu disiplin, epoke, yaitu menahan penilaian sebelum hanyut dalam arus opini. Bukan untuk skeptis pada realita, tapi untuk memberi jeda agar kita bisa membedakan mana realitas objektif dan mana yang hanya gema mayoritas. Hermeneutika mengingatkan setiap kebenaran yang kita terima adalah hasil tafsir. Dan tafsir selalu lahir dari konteks. Maka sebelum percaya, tanyakan konteks apa, kepentingan siapa, sudut pandang mana. Berger dan Luckman menulis, dunia sosial dibangun dari interaksi yang berulang. Maka, sesekali, ganti lingkaran interaksi kita, bukan untuk mencari pembenaran baru, tapi untuk melihat apakah keyakinan kita tetap kokoh di tanah yang sama, atau runtuh hanya karena tanahnya diganti. Agama sudah sejak lama wanti-wanti soal ini. Kitab suci selalu bicara soal yang benar tak selalu banyak. Yang sedikit bukan berarti salah. Para nabi selalu sendiri dulu, minoritas dulu. Karena kebenaran tak butuh suara mayoritas. Tapi manusia lemah, lebih mudah ikut kawanan daripada bertanya pada nurani. Agama mengajarkan kebenaran kadang sunyi, kadang melawan arus, kadang membuat kita dianggap aneh. Kebenaran tak selalu hingar-bingar. Dalam Taoisme, air yang lembut justru mengikis batu yang keras. Maka, ukur kebenaran bukan dari banyaknya suara yang menggemakannya, tapi dari apakah ia menenangkan atau mengeruhkan hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita, organ paling berharga yang kita miliki. Jangan gadaikan pada orang lain, apalagi pada yang sesaat. Menjaga kejernihan pikiran dan ketulusan itu seperti menjaga api kecil di tengah badai. Terutama di era digital ini, mayoritas adalah angin, kencang, bising, dan selalu berubah arah. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga nyala itu, agar tidak padam hingga mata terpejam.